Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-29 saja. Demikianlah firman Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diceritakan ada sebuah keluarga yang dimana anaknya ingin memelihara seekor hewan. Kemudian keluarga tersebut pergi ke sebuah toko hewan. Di dalamnya banyak sekali hewan yang lucu, seperti kelinci, kura-kura, kucing, anjing, dan sebagainya. Anak kecil tersebut melihat seekor anjing lucu dan meminta mengadopsinya. Maka ayahnya mengabulkannya dan membawa anjing tersebut ke rumah mereka. Keluarga ini menyayangi anjing tersebut dengan memandikannya, memberi makan 3 kali sehari seperti mereka, membuatkan kandang kecil di depan rumah mereka. Hampir setiap pagi, anjing tersebut diajak jalan-jalan oleh anak kecil tersebut dan juga ayahnya. Kehadiran anjing ini memperlengkapi kebahagiaan dan sukacita keluarga tersebut. Demikian dengan Tuhan. Dia memilih kita seperti anjing kecil tersebut, membawa dan menjadikan kita sebagai umat-Nya. Tuhan juga merawat dan menyayangi kita, sehingga sukacita yang berasal daripadanya membawa kita sebagai umat-Nya terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30, menceritakan pada musim dingin, diperkirakan bulan November atau Desember, Yesus berjalan di Serambi Salomo, salah satu bagian bait Allah yang ada di Yerusalem. Lalu banyak orang Farisi dan orang Yahudi datang untuk menemui Yesus. Mereka menemui karena ingin membunuhnya. Penyebabnya adalah karena kelompok mereka mulai terpecah karena ajaran Yesus sangat mempengaruhi sebagian dari mereka dan ingin menjadi pengikut Yesus. Maka dari itu, Yesus mengajarkan kepada mereka, yaitu pertama, Allah telah menentukan siapa umat-Nya. Artinya, Allah Bapa sejak semula telah menentukan siapa umat-Nya yang dipilihnya, di mana umat-Nya ini akan datang dan telah diberikan kepada Yesus sebagai domba atau umat-Nya. Umat ini tidak hanya golongan orang berdosa, pemungut cukai, melainkan juga orang Farisi. Mereka percaya bukan karena ingin percaya, melainkan karena Allah membuat mereka menjadi percaya, sehingga memilih dan memutuskan untuk mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Demikian dengan kita, Allah telah menentukan kita menjadi umat-Nya, bukan karena kehendak dan keinginan kita, melainkan karena anugerah dan kasih Allah yang besar, sehingga kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejati. Maka dari itu, bersyukurlah karena kita menjadi umat-Nya. Kedua, Yesus mengenal umat pilihannya. Setelah memilih umat-Nya, Yesus akan memperhatikan, peduli, dan menyertai umat-Nya. Di mana umat-Nya sakit, disembuhkan. Di mana umat-Nya kelaparan, Tuhan beri makan. Ketika kerasukan iblis, dibebaskan. Ketika kehilangan arah, seperti Nikodemus, diberikan jalan keluar. Di mana orang yang kedapatan berzinah pun Yesus mengampuni dosanya. Bahkan seorang perempuan Samaria yang amat berdosa diberikan air kehidupan yang menyelamatkan. Karena kasih Yesus yang besar, mereka mengenal Yesus sebagai guru, tapi bahkan Tuhan yang begitu amat baik, sehingga umat-Nya rela mengikut Dia sampai maut memisahkan. Demikian dengan kita.
Tuhan mengenal kita melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu pergumulan dan permasalahan hidup kita. Dia tahu kebimbangan yang kita alami dan rasakan. Namun, percayalah, Yesus akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan sehingga dapat menjalani hari-hari yang tidak mudah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripadanya. Yang ketiga, Yesus memberikan kehidupan yang kekal bagi umatnya. Artinya, orang Farisi dan orang Yahudi mengajarkan bahwa keselamatan didapat karena sunat, melakukan hukum Taurat, keturunan Yahudi, dan melakukan tradisi Yahudi yang begitu rumit. Jika tidak melakukan semuanya tersebut, maka keselamatan tidak akan pernah mereka terima. Namun berbeda dengan Yesus, Ia mengajarkan bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Secara sederhana, keselamatan didapat karena percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka dari itu, bersyukurlah atas kepastian keselamatan yang telah kita terima. Cara untuk mengucap syukur adalah dengan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, melayani sesama, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apa yang kita miliki, baik melayani di gereja, menunjukkan kasih kepada keluarga kecil kita, hidup jujur dalam usaha atau pekerjaan kita, dan sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Maka dari itu, marilah kita bersyukur karena kita adalah umat yang Tuhan pilih, kasihi, dan pedulikan. Kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, kuasa kasih dan penyertaan Allah tidak akan meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menetapkan kami menjadi umat kesayangan-Mu dan memberikan kepastian keselamatan yang tidak semua orang dapatkan. Sebagai respon atas kebaikan dan kebenaran-Mu, biarlah kami melayani dan setia kepadamu seumur hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.